Cahaya di bawah langit Kalijaga. Rahayu berdiri mematung di depan gerbang utama UIN Sunan Kalijaga. Matahari Yogyakarta terasa begitu terik, namun hatinya terasa dingin karena rasa takut. Ia baru saja tiba dari kota yang sangat jauh, meninggalkan kenyamanan rumah demi mengejar mimpi. Di depannya, gedung-gedung kampus yang megah dengan arsitektur khas tampak mengintimidasi. Rahayu bertanya-tanya dalam hati, mampukah ia bertahan hidup sendiri di tanah rantau ini tanpa wajah-wajah yang ia kenal? Malam pertama di kamar kos terasa sangat sunyi. Rahayu duduk di tepi tempat tidur, menatap sebuah bingkai foto kecil yang berisi potret keluarganya. Air matanya hampir jatuh saat teringat masakan ibu dan tawa adik-adiknya. Di ruangan yang sempit ini, ia merasa sangat kecil. Bayangan tentang tugas kuliah yang menumpuk dan kesulitan mengurus diri sendiri mulai menghantui pikirannya, membuatnya ragu apakah keputusannya merantau adalah pilihan yang tepat. Hari pertama kuliah dimulai dengan kebingungan. Rahayu tersesat mencari gedung fakultasnya di antara lorong-lorong kampus yang luas. Saat ia tampak kebingungan di depan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, seorang mahasiswi bernama Elok menghampirinya. Dengan senyum yang sangat tulus, Elok menyapa dan menawarkan bantuan. Keramahan Elok seolah menjadi tetesan air di tengah padang pasir yang gersang bagi Rahayu. Elok mengajak Rahayu ke perpustakaan pusat yang megah untuk mendaftar keanggotaan. Di sana, mereka duduk di salah satu meja kayu yang panjang. Elok bercerita bahwa ia juga seorang perantau dan mengerti betapa beratnya minggu-minggu pertama. Percakapan itu membuat beban di bahu Rahayu terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai merasa bahwa mungkin Yogyakarta tidak akan sesunyi yang ia bayangkan. Di taman dekat gedung rektorat, Elok memperkenalkan Rahayu kepada Kirana. Kirana adalah sosok yang cerdas dan penuh semangat. Mereka bertiga duduk di bangku taman, menikmati semilir angin Yogyakarta di bawah pohon yang rindang. Kirana bercerita tentang betapa asyiknya belajar di kampus ini jika memiliki teman untuk berbagi. Rahayu merasa ada kehangatan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Kuliah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Suatu sore, Rahayu merasa sangat kesulitan memahami materi teori komunikasi yang rumit. Kirana menyadari hal itu dan mengajak Rahayu belajar bersama di selasar gedung. Dengan sabar, Kirana menjelaskan poin demi poin menggunakan catatannya yang rapi. Di saat itulah, Rahayu sadar bahwa ia tidak perlu menanggung beban akademiknya sendirian. Keakraban mereka bertiga semakin erat. Kini, Elok dan Kirana sering mampir ke kos Rahayu atau sebaliknya. Suatu malam, mereka berkumpul hanya untuk sekadar berbagi camilan dan cerita lucu tentang dosen di kelas. Elok dan Kirana bukan lagi sekadar teman sekelas. Mereka telah menjadi saudara bagi Rahayu. Rasa rindu rumah yang dulu menyiksa kini berganti menjadi rasa syukur karena memiliki keluarga baru. "Ayo kita jalan-jalan," seru Elok suatu hari setelah ujian berakhir. Rahayu dan Elok duduk di tangga masjid kampus sambil melihat peta digital di ponsel mereka. Mereka merencanakan perjalanan singkat ke tempat-tempat ikonik di Yogyakarta. Rahayu merasa sangat antusias. Ini adalah pertama kalinya ia akan menjelajahi kota ini bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari kota ini. Akhir pekan itu, mereka pergi ke Malioboro. Rahayu dan Kirana berjalan di sepanjang trotoar yang ramai, melewati penjual cenderamata dan musisi jalanan. Mereka tertawa lepas saat mencoba makanan khas Yogyakarta di pinggir jalan. Di tengah keramaian Malioboro, Rahayu menyadari bahwa ketakutannya di hari pertama telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh kenangan manis yang mulai ia rangkai bersama sahabat-sahabatnya. Kini, Rahayu berdiri di depan Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga untuk menunaikan ibadah. Ia menatap langit senja Yogyakarta yang berwarna jingga keunguan dengan perasaan damai. Merantau memang menakutkan pada awalnya, tetapi ia belajar bahwa keberanian untuk melangkah akan mempertemukannya dengan orang-orang baik. Di kampus ini, di bawah langit Kalijaga, Rahayu telah menemukan rumah keduanya.